semuanya, welcome to New Info Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang cantik, berbakat, dan tentunya masih muda dan hobinya di lapangan hijau. Langsung aja kita kenalan ya, karena di sampingku udah ada Bunga Syifa Fadila. Halo Bunga, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wow, Bunga Syifa Fadila ya nama lengkapnya. Sebenarnya umur kamu berapa sih Bunga? Kok kelihatannya muda banget? 16 tahun. Oh, 16 tahun ya? Iya. Kamu berapa bersaudara? 4 bersaudara. Aku anak terakhir. Yang 3 cowok semua. Cowok semua ya? Yang kakakmu itu udah kerja atau masih kuliah? Yang anak pertama udah nikah. Yang anak kedua kerja. Yang ketiga kuliah. Kuliah ya? Terus ini kamu masih kelas berapa sih? Kelas 2 SMA ini. 2 SMA ya? Sekolahnya di mana? SMA 4 Surakarta. SMA 4 Surakarta. Terus cara kamu membagi waktu antara sekolah dengan latihan kamu itu gimana? Ya kalau daring kan jam 8 mulai daring. Terus nanti sampai jam 2 siang. Nah itu Bunga latihan pagi harus sebelum jam 8. Sebelum mungkin jam jam 6 mungkin. Nanti jam 8 udah harus selesai. Tapi sorenya lanjut latihan lagi atau gimana? Ya sorenya nanti jam setengah 4 udah mulai latihan. Terus apakah kamu pernah sih keteteran dalam ngerjain tugas? Pastinya sih Pernah ya? pernah banget. Terus waktu kamu ngerjain tugas itu pas kapan? Malam harinya atau siangnya atau sorenya? Ya mungkin kalau habis latihan jam 9 mungkin. Jam 9. Ya kalau siang kan ngantuk banget. Ngantuk banget ya. Ngantuk. Iya. Oh iya teman-teman, Bunga ini adalah orang yang dipanggil timnas buat ikut training center di Jakarta mewakili kota Solo. Keren banget gak tuh? Bunga, awalnya apa sih yang membuat Bunga tertarik di dunia sepak bola? Mungkin karena itu ya bapak ya. Ya soalnya di keluarga tuh sepak bola darahnya emang bola semua. Bola semua. Karena cowok semua ya Iya. tadi ya. Ya bapak ngarahinnya ke bola semua. Ke bola semua. Mungkin jadi ngikut gitu. Tapi sebelum kamu ikut sepak bola, apa punya hobi lain selain sepak bola gitu? Oh ada. Dulu Bunga voli. Voli. Ya. Terus COVID ini jadi Beralih latihannya hobi. berhenti kan. Terus daripada diem di rumah, terus bapak ngajakin buat kondisi biar fisiknya nggak turun. Nah bapak ngalihin Bunga ke sepak bola. Sepak bola. Terus udah berapa tahun Bunga jadi pemain sepak bola? Udah hampir 1,5 tahun. 1,5 Dari tahun. Agustus 2020. Terus tanggapan orang tua Bunga terkait hobi Bunga yang suka sepak bola itu gimana? Mendukung banget atau mungkin kayak sekedar cuma seneng di awal gitu? Kalau orang tua sih support banget Support apa banget. yang dilakuin Bunga. Terus kakak-kakakmu juga ya? Iya support Support banget. banget. Kalau serius sih, kalau Bunga serius ditekunin bakal support banget. Terus mama kamu nggak pernah itu kalau cewek itu harus feminim gitu, nggak boleh tomboy, itu pernah nggak? Enggak, Nggak pernah. emang Bunga harus kayak jiwanya kayak petarung gitu. Petarung. Iya. Terus bagaimana sih awalnya Bunga bisa dipanggil timnas buat ikut training center di Jakarta mewakili kota Solo? Jujur banget aku juga penasaran banget tentang ini. Kalau dulu kan Bunga ikut Putri Surakarta kan. Terus itu ada event di bulan April atau nggak salah kayaknya April Mei gitu. Itu ada event di Piala Pati. Nah itu ada Coach Rudi Eka buat mantau-mantau pemain. Dia cari pemain gitu. Nah alhamdulillah sih Bunga kepantau 3 hari kemudiannya Bunga dikabarin kalau Bunga itu kepantau. Itu nggak ada seleksi gitu ya, langsung Bunga yang dipantau, itu nggak ada temen yang lain? Nggak ada. Ada kalau dari
Putri Surakarta ada 2. Ada 2. Yang satunya? Beda TC sih, kalau bunga kan TC yang kedua, kalau temanku yang ketiga. Oh gitu ya. Iya. Terus tanggapan orang tua bunga waktu tahu ketika bunga lolos seleksi itu gimana? Seneng, nangis, atau kaget gitu? Seneng banget. Seneng banget ya? Iya. Soalnya kayak itu mimpinya bapak kan dulu. Mimpinya bapaknya? Iya, bisa masuk timnas. Bapak itu kan dulu pengen banget jadi pemain timnas, tapi nggak kesampean. Terus Iya, kesampean sama anaknya? Iya, malah bunga yang kesana kan jadi bangga gitu. Bangga banget. Terus ibunya bunga gimana? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka. Iya. Cuman bunga tuh sekedar buat nyemplung gitu kan, buat jaga kondisi. Iya. Ternyata sampai jadi pemain gitu. Iya. Nggak nyangka gitu ya. Terus waktu bunga berangkat ke sana itu orang tua gimana perasaannya? Mungkin ngelepas bunga sih kayak berat, tapi nggak apa-apa lah ya buat mimpi gitu. Iya. Jadi pastinya orang tua Support iya, ya. Suka kakak bunga gimana? Juga seneng gitu? iya senang, tapi nggak, kalau sama bunga sih nggak terlalu deket ya, tapi tahu Ikut bunga senang. tahu ya kalau senang pastinya ya. Iya. Bagaimana tanggapan teman-teman bunga ketika tahu kamu lolos seleksi? Seneng, ngasih support, atau mungkin ada yang iri gitu? Kalau teman-teman sih ngasih support banget. Support. Terus mereka juga nggak nyangka kalau bunga bisa di titik itu. Terus mereka tahu emang pantas sih bunga bisa ikut TC. Ya emang mungkin dari hasil kerja keras bunga kan gitu. Ya, kalau duka sih mungkin beberapa ada. Beberapa ada ya, Iya. tetapnya. Terus apakah ada tips untuk menjaga stamina dan pola makan versi bunga sendiri gitu? Ada. Kalau pola makan sih harus sayur. Harus sayur gitu, Ya, nggak boleh yang sayur. lain. Ya terus ayam, terus tapi nggak boleh minum es, nggak boleh makan pedas-pedas gitu, terus nggak boleh begadang, itu pasti. Nggak boleh begadang ya, berarti tidurnya teratur terus ya? Iya, tapi boleh overthinking. Boleh overthinking. Terus ada berapa orang sih yang lolos seleksi untuk ikut training center di Jakarta kemarin bunga? Ada 28 orang. 28. 28. Itu sistemnya kloter-kloteran atau mungkin latihan bareng gitu? Latihan bareng. Latihan semuanya, bareng, semuanya. di situ ya. Buat apa? Jalin chemistry. Ya, buat adaptasinya biar cepat gitu. Juga bisa itu ya, buat mengenal satu sama Iya, lain gitu itu. ya. Terus mungkin bunga juga apa ya, kayak melakukan perawatan, pakai skincare, make up dan sebagainya kayak cewek-cewek yang lain gitu? Iya sih, pasti. Soalnya iya buat gimana ya, ngejaga aja. Ngejaga gitu. Terus suka duka bunga selama menggeluti dunia sepak bola itu apa aja sih? Sukanya sih seru. Seru. Iya. Dapat teman baru, pengalaman baru Pasti ya. gitu. Terus kalau apa? Duka. Dukanya itu kalau bunga udah cedera, itu sebel banget. Soalnya kalau Pemulihannya udah juga cedera, lama ya? iya pemulihannya lama. Terus di rumah nggak ngapa-ngapain, terus bingung di rumah tuh mau ngapain gitu. Kalau udah sembuh itu ya fisiknya kayak Ya, itu benar. lemes banget gitu ya. Udah berapa kali kamu cedera? Udah banyak sih. Banyak. Iya. Yang terutama cederanya di bagian mana? Di pergelangan, Pergelangan. ankle itu. Di sepak bola apakah ada minimal berat badan sih bunga? Ada. Nanti itu di situ ada tes kesehatan. Tes kesehatan. Ya, nimbang gitu, terus tinggi badan gitu. Terus di situ kayak dia tuh ada massa ototnya berapa. Massa otot. Gitu. Terus lemak tuh harus di bawah 20%. Kalau di atas 20% gimana? Ya
nanti dikasih waktu Buat suruh nurunin, gitu. Iya. Itu tes berat badannya itu dilakuin selama 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali? Di awal ketemu Awal bulan gitu Iya. ya. Terus waktu kamu training center di Jakarta itu berapa lama sih? 2 minggu. 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Setelah pulang dari Jakarta, apakah ada agenda lanjutan? Ada kemarin habis itu lawan sparring lawan Arema. Arema? Iya, Arema. Terus di sana manajernya Arema juga mungkin lagi cari pemain ya. Terus alhamdulillah sih Bunga Kepantau lagi. Ya. Terus mungkin senang cara mainnya Bunga. Jadi Bunga disuruh ikut trial di Malang, ikut Arema. Itu pertandingan ya? Iya, kemarin pertandingan di Wonoayu. Oh, mungkin kedepannya Bunga bisa itu ya, jadi anggotanya Arema gitu ya? Amin. Terus prestasi apa aja yang pernah diraih Bunga selama 1 tahun setengah menggeluti dunia sepak bola ini? Kalau itu kemarin juara 4 Liga Top Skor di Jakarta. Terus juara 1 Maksih. Dalam acara apa? Itu Itu ya yang anniversary itu ya? Iya, anniversary juara 1 All Star. Oh, cuma punya kamu ya yang Iya. juara 1 ya? Terus itu juara 2 di UI. UI. Oh. Itu dalam rangka memperingati hari itu. Iya. Selama latihan nih, pernah nggak sih Bunga merasa capek atau bosan gitu? Iya, pernah capek banget. Wajar. Iya, wajar. Kalau capek itu pasti ada. Terus kata-kata pelatih Bunga jadi keinget terus gini bilangnya, capek boleh, tapi nyerah jangan. Terus caranya Bunga ngatasin rasa bosan itu gimana? Ya, mungkin main sama teman, mungkin nonton, ya terus baca buku. Baca buku. Tapi pernah nggak sih kayak main sendiri, keluar sendiri gitu? Enggak pernah keluar, nggak berani keluar. Kenapa? Ya kalau sendirian tuh nggak enak juga. Nggak enak. Iya, nggak Tapi berani. bisa naik motor sendiri? Bisa, tapi nggak boleh jauh-jauh. Nggak boleh jauh-jauh gitu. Terus selama kamu mengasah hobi di sepak bola, apakah Bunga pernah merasa down? Pernah banget. Ya itu downnya karena kata-kata orang. Kata orang Iya. Itu Bunga kan kalau ada turnamen tuh, terus banyak yang nonton. Nah itu penonton pasti ada yang bilang gini, itu bukannya yang Dimas itu ya, apa yang itu ya, gitu. Terus kok mainnya kayak gini, mainnya jelek, gitu. Ya, pas. Itu yang bikin down banget sih. Terus caranya Bunga ngatasin down-nya Bunga waktu itu gimana? Ya mungkin sharing ke teman dia. Curhat gitu Iya, ya? curhat. Bunga lagi kayak gini. Terus temen tuh juga support Bunga. Gimana caranya biar Bunga nggak down lagi? Nggak nyerah Itu gitu ya? ya, itu mungkin diajak main. Main lagi ya. Terus kalau di lapangan, emang nomor punggung Bunga berapa sih? Aku juga penasaran banget nih. Nomor punggung sih 20. 20. Kenapa 20? Mungkin rekomendasi sih dari orang-orang sama bapak juga rekomendasiin nomor 20 aja gitu. Soalnya juga sundulan Bunga. Sundulan ya yang paling mantap ya? Iya. Terus itu kenapa nomor 20? Itu juga gara-gara Bambang Pamungkas. Nah, dia kan juga terkenal tuh sundulannya, terus juga nomor punggung 20. Makanya direkomendasiin 20 gitu ya? Iya, Tapi juga itu ngidolain Bambang Pamungkas Om. banget. Oh banget ya artinya ya.
Bro, kenapa tau kamu kok kayak orang bingung gitu? Ini loh Mas Bro, daun durianku rusak semua, lubang-lubang ini Mas Bro. Gimana ini Mas Bro, cara ngatasinnya Mas Bro? Loh, kenapa kok bisa begitu? Ya kalau saya udah tahu ya saya obati Mas Bro, tapi obatnya apa ya Mas Bro? Kalau itu kamu download aja di aplikasi Taniling di Play Store. Nanti daunnya kamu foto, kamu masukkan keluhanmu. Oh bisa dong Mas Bro? Bisa no. Caranya gimana Mas Bro? Udah kamu cepet download di aplikasi Taniling di Play Store. Caranya gimana Mas Bro? Buka Play Store, ketik Taniling, terus di download bro. Buka aplikasinya, terus masuk login lewat Google atau Facebook bro. Terus masuk ke forum tanya jawab, daunnya kamu foto, kamu tanyakan keluhanmu, nanti ada yang jawab. Loh, ini udah ada yang jawab. Ya bener kata kamu Mas Bro, aplikasi Taniling memang bermanfaat Mas Bro. Makasih ya Mas Bro. Wah, senang sekali dong. saya Mas Bro. Aplikasi ini tidak hanya untuk petani saja, tapi bisa untuk peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya. Aplikasi Taniling jos ya. Kembali lagi dengan kami di New Evo Channel. Selanjutnya kita akan tanya-tanya lagi mengenai sosok Bunga Syifa Fadila. Bunga, apa perbedaan yang Bunga rasakan ketika berlatih dengan klub sendiri di Solo dengan teman baru di Timnas Jakarta? Ya mungkin kalau udah kenal enak ya, udah bisa buat sharing-sharing. Terus kalau belum kenal kan kita tuh harus adaptasi gitu, adaptasi sama teman-teman, adaptasi sama lapangan gitu kan. Emang harus mandiri banget gitu. Tapi awalnya Bunga juga kayak kesusahan buat adaptasi enggak di sana? Susah ya. Iya. Terus aktivitas apa saja yang Bunga lakukan selama training center di Jakarta? Terus keseharian Bunga itu di sana ngapain aja? Gitu? Itu sih pastinya latihan sama latihan. Iya. Kalau di luar itu ya udah makan, terus tidur, istirahat gitu. Nah terus itu kita harus pintar-pintar jaga kondisi sendiri gitu. Pelatih juga nggak peduliin kan? Mau Ya, iya. ngapain aja terserahmu gitu ya. Terus kalau waktu hari Minggu gitu pernah nggak main-main ke Dufan atau kemana gitu sama temenmu? Nggak pernah sih kalau di sana, soalnya itu masih pandemi kan. Baru level 4 itu. Level 4. Iya, udah mau di PKM. Jadi nggak boleh keluar. Iya. Jadi Kalau keluar juga di situ toh? di sekitaran hotel. Terus selama di lapangan hijau ya pasti berat banget ya latihan dan latihan fisik yang berat. Terus kamu ngerasa nggak sih ada tantangan tersendiri buat kamu? Ada. Kalau tantangan sih pasti sih. Soalnya kalau dilihat kan lapangannya luas. Terus kayak harus panas-panasan gitu kan. Nah, itu rasanya kayak berat banget, tapi itu yang justru itu yang seru gitu. Yang seru gitu Iya. ya. Terus pas ngebayangin stadion besar gitu ya kan penontonnya otomatis banyak. Pernah nggak sih kamu ngerasain kayak sebelum main itu kaki kamu gemeter atau grogi gitu? Enggak sih, itu Enggak, malah buat support Bunga. Buat support ya. Banyak orang nonton kan. Oh. Jadi kayak harus, ayo kamu bisa tunjukin yang terbaik gitu. Terus waktu kamu latihan gitu pernah nggak ngerasain kayak cedera atau mungkin sakit atau gimana itu pernah nggak? Cedera sih sering Sering banget. cedera apa? Ankle.
Ankle. Iya, ankle kanan kiri sih. Terus itu diapain itu? Dipijit atau gimana? Di pertama sih kalau udah kena dipijit dulu, terus habis itu nanti disuruh dikompres, terus ya rest gitu, istirahat di rumah. Mungkin kalau udah merasa enakan baru. Itu biasanya berapa hari sembuhnya, Bunga? Kalau kemarin sih Bunga berapa minggu ya? 2 minggu baru. 2 minggu. Iya. Berarti 2 minggu kamu full nggak latihan ya? Enggak latihan, rest. Yes. Iya. Terus kesan Bunga selama training center di Jakarta itu apa? Disiplin banget di sana. Terus Bunga bisa mandiri itu, terus harus bisa bangun pagi jam 5 udah harus siap gitu. Jam 5 udah latihan gitu ya? Iya, Sampai jam berapa? sampai jam setengah 10. Setengah 10. Iya. Habis itu istirahat, terus sorenya latihan lagi Ya, gitu. siangnya makan siang kan, Ah. terus tidur. Tidur, Ya, nanti setengah 3 mungkin udah. latihan lagi. Iya. Terus malamnya khusus buat tidur ya? Ya, malamnya tidur. Tidur gitu. Istirahat. Mungkin Bunga ada pesan buat adik-adik yang nonton talk show ini karena masih ragu untuk terjun di dunia sepak bola? Oke, jangan takut, jangan ragu, yakin bahwa kamu bisa. Terus kalau nggak dari diri kalian sendiri sih nggak bakalan bisa. Yakin bahwa kalian bisa, terus tetap semangat. Oke, Bunga Syifa Fadila, thank you so much udah datang di New Evo Channel. Sehat selalu, jaga kesehatan, semoga sukses untuk kedepannya. Salam juga buat keluarga di rumah dan untuk teman-teman semua, thanks juga udah nonton talk show hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. So see you next time dan jaga kesehatan selalu. Bye bye.